Hukum diplomatik dan konsuler. Yang pertama, terkait pengertian diplomatik dan konsuler. Diplomatik. Perwakilan diplomatik atau perutusan diplomatik adalah petugas negara yang dikirim ke negara lain untuk menyelenggarakan hubungan resmi antar negara. Konsuler. Perwakilan konsuler merupakan suatu perwakilan negara yang kegiatan atau aktivitasnya itu meliputi semua kepentingan negara pengirim di atau pada bidang konsuler, serta juga wilayah kerjanya itu meliputi wilayah provinsi atau negara bagian negara penerima. Hukum diplomatik merupakan ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik dalam hubungan diplomatik sebagai bagian dari hukum internasional yang paling mapan dan sudah berkembang dalam kehidupan masyarakat internasional. Selanjutnya, sejarah dan perkembangan hukum diplomatik. Pada awalnya, hubungan internasional hanya dilaksanakan berdasarkan kebiasaan internasional di dalam masyarakat-masyarakat internasional. Dalam perkembangannya pada tahun 1815 melalui Kongres Wina, raja-raja yang ikut dalam konferensi tersebut menyepakati untuk mengkodifikasi hukum kebiasaan menjadi hukum tertulis. Sejak Kongres Wina 1815, para anggota diplomatik telah diberikan penggolongan dan beberapa tata cara sementara yang telah pula dibicarakan. Namun tidak ada suatu usaha untuk merumuskan prinsip-prinsip hukum diplomatik dalam suatu kodifikasi yang dapat diterima secara luas oleh masyarakat internasional. Pasca PBB didirikan pada tahun 1945, 2 tahun kemudian telah dibentuk Komisi Hukum Internasional. Sebelum akhir 1959, Majelis Umum membahas masalah-masalah serta kekebalan umum diplomatik melalui terselenggaranya konferensi internasional yang disebut dengan nama The United Nations Conference on Diplomatic Intercourse and Immunities. Melalui konferensi ini akhirnya lahir konvensi tentang hubungan diplomatik yang kita sebut dengan Konvensi Wina pada tanggal 18 April 1961. Dengan kegiatan Komisi Hukum Internasional selama ini, khususnya dalam rangka kodifikasi hukum diplomatik, telah banyak permasalahan yang menyangkut hukum diplomatik, antara lain adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur pembentukan misi-misi diplomatik, konsuler, misi-misi khusus pencegahan dan penghukuman kejahatan terhadap orang-orang yang secara internasional perlu dilindungi, termasuk para pejabat diplomatik dan lain sebagainya. Kemudian, pembentukan utusan diplomatik dan konsuler. Prosedur pada pengangkatan perwakilan diplomat dan konsuler antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah negara pengirim itu menunjuk seseorang untuk diangkat dan dijadikan perangkat perwakilan. Selanjutnya, penunjukan tersebut juga disertai permintaan untuk dapat mengeluarkan eksekutor diberitahukan kepada negara penerima. Dan yang terakhir, negara penerima juga mengeluarkan eksekutor diplomat dan konsuler. Klasifikasi utusan diplomatik dan konsuler. Klasifikasi yang pertama terdapat dalam Kongres ILAKPW tahun 1818. Yang pertama, Ambassador and Legate. Yang kedua, Minister Plenipotentiary and Envoys Extraordinary. Yang ketiga, Minister Resident. Yang keempat, Chef d'Affaires. Yang pertama itu merupakan golongan pertama ini merupakan penggolongan pertama dalam wakil-wakil diplomatik, dan mereka ini adalah para wakil dari negara-negara yang sebelumnya berdaulat. Dan yang kedua itu merupakan wakil diplomatik tingkat 2. Yang ketiga ini yang ditambahkan dalam Kongres ILAKPW 1818 dan dalam Konvensi Wina 1961. Golongan ini tidak lagi dimasukkan. Dan yang keempat itu, wakil dalam golongan ini tidaklah diangkat oleh kepala negara, melainkan oleh Menteri Luar Negeri dari negaranya. Kemudian terdapat juga dalam Konvensi Wina pasal 14. Yang pertama, berita besar atau notice diakreditasikan pada kepala negara dan kepala misi lain yang sederajat. Yang kedua, duta, menteri, dan internship diakreditasikan kepada kepala negara, dan yang ketiga, kuasa usaha diakreditasikan kepada menteri luar negeri. Kemudian, hak-hak utusan diplomatik. Terdapat hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik dan hak-hak istimewa diplomatik. Yang pertama, hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik menurut Konvensi Wina. Yang pertama itu ada kekebalan atas diri pribadi, kekebalan keluarga seorang pejabat diplomatik, kekebalan dari yurisdiksi sipil dan kriminal, kekebalan dari kewajiban menjadi saksi, kekebalan kantor perwakilan negara asing dan tempat kediaman wakil diplomatik, dan kekebalan
korespondensi. Kemudian terdapat hak-hak istimewa diplomatik. Yang pertama, pembebasan bea cukai, dan yang kedua, pembebasan dari kewajiban membayar pajak. Akhir perutusan diplomatik dan konsuler. Akhir perutusan diplomatik dan konsuler. Kekebalan diplomatik berakhir ketika fungsi-fungsi dari seorang pejabat diplomatik telah berakhir. Mengenai hal ini, pasal 39 ayat 2 Konvensi Wina 1961 menyatakan antara lain bahwa ketika fungsi-fungsi dari seseorang yang menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan telah berakhir, keistimewaan dan kekebalan itu semestinya berakhir pada saat orang itu meninggalkan negara tersebut atau negara penerima, atau pada saat berakhirnya jangka waktu yang layak diberikan kepadanya untuk meninggalkan negara itu. Terkait berakhirnya fungsi dari wakil konsuler adalah karena alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, pemberitahuan oleh negara pengirim ke negara penerima bahwa fungsi konsuler telah berakhir. Yang kedua, penarikan eksekutor. Yang ketiga, pemberitahuan oleh negara penerima kepada negara pengirim bahwa negara penerima tidak menganggap wakil konsuler tersebut sebagai agen konsuler resmi karena alasan tertentu. Berikut daftar pustaka yang